Oke, kita lanjutkan. Sebelumnya mengenai introduction ekstraksi, sebelum masuk ke desain, kita akan membahas sedikit mengenai problem pada proses ekstraksi. Nah, ini dia. Jadi, pada proses ekstraksi ini, kita harus mempertimbangkan sebelum desain bahwa ekstraksi itu memiliki resistansi transfer massa yang tinggi. Hal kedua, bahwa efisiensi tahap pada ekstraktor itu rendah, gitu ya. Nah, ini dia makanya proses ekstraksi itu dilakukan berkali-kali, gitu ya, dikontakkan, gitu ya, lebih dari sekali. Karena hal-hal ini, gitu ya. Oke, nah sebelum desain juga, gitu ya, kita harus mengetahui bahwa faktor ekstraksi untuk solut pada antarfasa cair harus lebih dari 1. Oke. Atau gitu ya. Hal kedua lainnya selain koefisien distribusi adalah rasio solvent umpan. Nah, ini dia gitu ya, rasio solvent umpan. Nah, namun gitu ya harus diperhatikan kalau solventnya besar gitu ya, itu nanti akan mempengaruhi cost gitu ya. Cost apa saja? Cost kebutuhan solvent dan juga cost untuk recovery-nya. Nah, maka dari itu sifat-sifat solvent tadi yang terutama adalah memiliki kapasitas itu, kapasitas tinggi itu sangat perlu gitu ya, sehingga nanti akan meminimalisir kebutuhan dari solvent itu sendiri. Next, untuk yang hal koefisien distribusi atau yang disebut tadi faktor ekstraksi gitu ya, sama seperti proses destilasi. Jadi kalau kalian masih ingat K value, gitu ya, kalau proses ekstraksi itu ini adalah antara fraksi konstituennya gitu ya di fase rafinat dan di fase ekstrak gitu ya. Nah, ini yang dua ini adalah di fase ekstrak, sedangkan satu itu di fase rafinat gitu ya. Nah, kalau di destilasi kalau kalian masih ingat itu adalah YI per XI gitu ya. Atau YA per XA gitu ya. Nah, untuk ekstraksi ini adalah solutnya gitu ya, yang berada di fase ekstrak dan rafinat. Nah, kemudian ini distribusi solut, bukan solut ya, C ini karier gitu ya, di antara solut dan solvent gitu ya, sama saja gitu ya. Nah, kalian ingin lihat dari kariernya atau dari solutnya gitu ya. Nah, ini adalah yang kalian cari, selektivitas relatifnya gitu ya, Ka per Kc. Jadi ini selektivitas solut terhadap karier. Nah, ini tadi gitu ya, kita ingin ini lebih dari 1 gitu ya. Nah, ini dia faktor ekstraksi. Di sisi lainnya gitu ya, pengaruh dari peralatan juga gitu ya, itu mempengaruhi juga untuk proses pemisahan pada ekstraksi ini. Nah, ini ada beberapa jenis peralatan: mixer settler, spray column, packet column, plate column gitu ya. Untuk yang mixer settler ini yang sering digunakan gitu ya. Jadi ekstraktornya gitu ya, ada suatu wadah dengan dilengkapi dengan pengaduk gitu ya. Dicampurkanlah di sini gitu ya antara solvent dan juga larutan tadi, larutan asli gitu ya, yang dimana ada konstituennya. Dengan bantuan pengaduk ini gitu ya, pada suatu waktu itu terjadi kesetimbangan, kemudian dikeluarkan
dan dimasukkan ke dalam namanya settler. Nah, ini biasanya seperti tadi bisa ke decanter gitu ya, dia sifatnya horizontal ya, berdasarkan gravity gitu ya, densitasnya gitu ya, berat jenisnya gitu ya. Nah itu dia gitu ya, ini settlernya. Jadi dilengkapi gitu ya, ekstraktornya yang ada pengaduknya, kemudian dilengkapi dengan settler. Sedangkan kalau spray, packet, dan plate column ini gitu ya, tidak gitu ya. Packet column sama plate column ini biasa gitu ya, sudah kalian kenal gitu ya. Nah kalau untuk spray column, ini seperti gambar sebelah kiri ini. Jadi membedakan masukannya itu adalah heavy liquid dan light liquid gitu ya. Nah, untuk yang lebih ringan densitasnya gitu ya, cairannya itu masuk dari bawah. Sedangkan yang densitasnya lebih tinggi atau disebut heavy liquid itu berada di atas gitu masukannya gitu ya. Oke, nah kemudian gitu ya, disinilah berkontak di dalam kolom ini gitu ya. Kemudian yang bagian atas keluar light liquid, sedangkan yang bagian bawah heavy liquid. Nah, silakan. Ini sebagai pembelajaran kalian, temukan gitu ya masing-masing kelemahan dan kelebihan dari masing-masing peralatan ini. Gitu ya, mixer settler, spray column, packet column, plate column. Nah, ini bisa ditemukan di buku Sider ataupun Jean Kopis ataupun buku-buku proses pemisahan lainnya. Oke, hal ketiga, ini mengenai data keseimbangan. Nah, ini sepertinya sudah pernah ya kalian buat gitu ya, dan bisa kan ya gitu ya untuk membacanya gitu ya. Nah, jadi ini yang tadi saya sebutkan yaitu diagram Turner. Jadi ini A dan B dan C gitu ya. Ini kita baca dulu untuk yang titik M. Oke, gitu ya. Nah, untuk titik M ini kita ingin menemukan berapa fraksi A-nya, berapa fraksi B-nya, berapa fraksi C-nya. Oke, gitu ya. Nah, untuk yang A-nya gitu ya, A ini dimulai dari bawah gitu ya. Ini 0 gitu ya untuk A. Kemudian semakin ke atas itu dia kebalik gitu ya. Ini untuk yang A-nya itu di sini 1. Ini 0 gitu ya. Oke. Nah, ini ke ujung sini nih A. Oke, gitu ya. Kemudian B ini dari kiri ke kanan. Sedangkan C itu dari bawah ke atas. Oke, berarti ini A-nya akan terbaca di sini ya titiknya. Nah, itu 0,4. Sedangkan B-nya dia menyentuh garis ini gitu ya, 0,2. Sedangkan C-nya gitu ya, nah dia di titik ini gitu ya, dia yang lurus-lurus ini gitu ya. Nah, itu dia 0,4 gitu ya. Atau bisa langsung kalian cari dari 1 dikurang 0,4 dikurang 0,2 ya. Nah, itu dia. Ingat fraksi selalu 1. Nah, lalu bagaimana di titik ini dan di titik ini? Itu ya, ini silakan menjadi tugas. Tulis di notes kalian gitu ya. Ini berapa A-nya, berapa B-nya, berapa C-nya gitu ya. Di 2 titik ini. Oke, nah kemudian ini saya bahas sedikit. Jadi ini nanti gitu ya saat kalian plotkan data equilibrium, nah nanti kalian akan memiliki kurva seperti ini gitu ya, seperti kubah ini gitu ya, seperti kubah ini. Oke, gitu ya. Nah di bawah kubah ini gitu ya, itu adalah two phase region. Sedangkan di luar kubah ini itu adalah one phase region.
gitu ya. Nah, ini ada titik A, ada titik B, ada titik P, gitu ya, dan titik M. Nah, M ini adalah mixture, gitu ya. Kemudian P ini titik, kalau kalian baca di Ginkgopris ini namanya plate, gitu ya. Plate, gitu ya. Nah, apa plate ini? Silakan cari. Kita samakan asumsi kita nanti, gitu ya. Nah, sedangkan A dan B ini adalah titik gitu ya yang menghubungkan mixture ini gitu ya, sehingga nanti dia akan terbentuk dua fasa, yaitu fasa apa saja? Fasa ekstrak gitu ya, dan rafinat. Oke, gitu ya. Nah, ini secara garis besar dulu gitu ya. Kalian tahu dulu gitu ya. Nah, ini di bawah ini ada beberapa contoh gitu ya. Kalau di buku ada beberapa equilibrium data sudah diberikan gitu ya. Itu bisa kalian cari di buku Ginkgopris atau di buku Sider ataupun di buku proses pemisahan gitu ya. Oke, selain triangular coordinates ada juga rectangular coordinates. Oke, ini dia. Nah, jadi kalau untuk rectangular coordinate more useful katanya gitu ya, more useful method of plotting the three component data. Oke, gitu ya. Nah, ini contohnya sistem acetic acid, water, dan isopropyl ether. Nah, ini kalau di buku ada data keseimbangannya ya. Ini di appendix A 324. Nah, ini kalian bisa lihat. Jadi ini ada water layer, kemudian ada isopropyl ether layer. Gitu ya. Nah, masing-masing ini mengandung acetic acid, water, isopropyl ether. Oke, gitu ya. Nah, karena water layer pasti persen waternya dia akan tinggi gitu ya dibanding acetic acid dan isopropyl ether. Nah, karena acetic acid ini gitu ya, ini sifatnya organik ya, gitu ya, organik tadi gitu ya, umpannya gitu ya. Nah, kalau organik itu akan mudah terlarut dalam aqueous solvent. Nah, contohnya adalah water gitu ya, air. Gitu ya. Nah, ini dia makanya di ujung ini dia akan tinggi sekali ya asam asetatnya gitu ya dibandingkan di fasa atau di layer isopropyl ether. Oke. Nah, sekarang ini kalian plotkan gitu ya dalam koordinat rektangular. Konsentrasi komponen C, lihat yang ketiga ini, konsentrasi komponen C diplotkan pada aksis Y, dan komponen A diplotkan pada aksis X. Oke, gitu ya. Jadi pertama adalah kalian buat deh seperti segitiga ini gitu ya, tapi ada bantuan ini gitu ya, yang rektangular ini gitu ya. Jadi kalau saat segitiga ini gitu ya, ini adalah A, gitu ya, mass fraction A gitu ya. Kemudian yang ini adalah C-nya gitu ya, mass fraction C-nya. Nah, pada kasus yang sistem ini gitu ya, A-nya itu adalah asam asetat, sedangkan C-nya itu adalah isopropyl ethernya gitu ya. 0 hingga 1, 0 hingga 1 gitu ya. Nah, kemudian dipindahkan dibantu dengan rektangular ini yang di bagian bawah gitu ya. Jadi ini tidak berdiri sendiri gitu ya, dibantu oleh diagram yang di bagian bawah ini, rektangular. Oke, gitu ya. Nah, jadi dibuat aksis X sama Y-nya gitu ya. Untuk yang ini gitu ya. Oke, gitu ya. X-nya itu adalah water layer raffinate composition. Sedangkan Y-nya adalah
ether layer composition. Nah, apa yang diplotkan gitu ya? Apa sih yang diplotkan? Nah, kita lihat ke table ini gitu ya. Table ini water layer raffinate composition XA gitu ya. Berarti adalah A-nya itu adalah sama setup kan gitu ya. Nah, pada raffinate. Nah, ini dia berarti kalian plotkan ini gitu ya. 0 hingga 46,4 ini. Ingat ini persen ya diubah ke 0, gitu ya. Kemudian Y-nya itu adalah ether layer composition. Nah, berarti adalah asam asetat di layer isopropyl ether. Gitu ya. Nah, itu diplotkan. Oke, gitu ya. Nah, lalu kalau tadi di triangular koordinat punya titik A dan B gitu ya. Nah, kalau di rektangular koordinat itu adalah G dan I. Gitu ya. Nah, ini dia G, ini dia I. Nah, sedangkan H ini adalah mixture-nya gitu ya, mixture-nya, campurannya gitu ya. Nah, G ini adalah raffinate layer, sedangkan I adalah extract layer. Oke, gitu ya. Nah, pelan-pelan dipahami gitu ya. Sambil kalian pelajari dari buku. Nah, ini ada latihan soalnya. Jadi di latihan soal ini ada 100 kilo campuran awal. Gitu ya. Jadi campuran awal ini ada 100 kilo. Tapi 100 kilo ini mengandung 3 komponen, yaitu isopropyl ether, asam asetat, dan air. Oke, gitu ya. 30, 10, dan sisanya gitu ya. Berarti sisanya 60 gitu ya yang air. Kemudian diaduk-aduklah wadah itu gitu ya. Ini diaduk-aduk gitu ya. Diaduk-aduk gitu ya. Kemudian terciptalah kesetimbangan fasa. Terlihat dari dua fasa yang terbentuk gitu ya. Dua fasa yang terbentuk gitu ya. Nah, yang ditanya adalah gitu ya, berapakah fraksi yang tercipta pada dua fasa saat kesetimbangan gitu ya. Berarti kalian harus cari ekstraknya gitu ya dan rafinatnya. Nah, di ekstrak itu punya 3 kan gitu ya, komponennya ya pasti gitu ya, yaitu si ethernya, si asetat, si air. Begitu juga di rafinatnya. Nah, ini silakan kalian coba gitu ya, bagaimana cara mencarinya gitu ya, menggunakan tadi gitu ya, rektangular koordinat gitu ya. Ini nanti akan kita bahas di kelas pertemuan. Oke, selamat mengerjakan. Silahkan dicoba. Sisanya kita akan diskusi di kelas pertemuan kita. Oke, selamat belajar.